Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam di kampak. Jawab salam belum kompak. Lagi Ustaz, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata Nabi, Allahu witrun yuhibbul witra. Allah tuh ganjil suka yang ganjil. Salamnya berdua atau lagi ya? Salam Ustaz ah. Ibu-ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bang Sulam. Ibu-ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu. Beli daun salam di kebun toga. Jawab salam, saya doain masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Karangtengah dan Pak Lurah Sekecamatan Karangtengah yang mulia, guru kita Kiai Abdul Syafi'i, Kiai Misja, Kiai Hamim, Ketua Liga Misja Syifa, para segenap dewan, DMI pengurus, para ustazah, ketua format, ustazah Mas Haja Masriya dan kawan-kawan, semua para asatizah, Bapak Ibu, anakku sekalian yang Allah muliakan, dan juga kawan-kawan Sena Duha dan juga tim tadi tim selawat dari Pasar Kemis ya. Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantongnya. Insya Allah nanti pulang habis isya jangan kemana-mana. Terus siapin tuh kantong-kantongnya tuh. Tinggal buat bawanya aja ya. Iya, insya Allah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita mau ngapain di sini? Nanti kita akan kolaborasi. Ya, kita kolaborasi nih ya. Ada puisi, ada sholawatan, dan tentu yang utama adalah nasihat-nasihat tentang Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nih kita menjelang isya, kita mau ingetin semuanya. DMI kerjaannya ngajak orang ke masjid. Ngajak orang? Maka omongannya, ucapannya tentang ngajak orang ke masjid. Begitu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah beliau lupa untuk berjamaah di masjid. Bahkan kata Rasulullah, man shallal isya jama'atan, orang yang sembahyang isya berjamaah, faka'anna maqama nisful lail, maka seakan-akan dia sembahyang setengah malam. Banyak kira-kira? Banyak setengah malam kalau dihitung jam 6 sore. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, 2, 3, 4, 10 jam. Berarti setengahnya 5 jam. Banyak kira-kira? Belum banyak. Kita mau nungguin setengah jam aja. Pantat udah pada kayak keremian ya. Jadi seakan-akan kita ini sembahyang setengah malam. Banyak nggak? Banyak. Jamaah yang mulia, hari kita ngomong nih. Di hari kiamat nanti malaikat akan panggil untuk orang-orang. Yang pertama dipanggil orang kaya. Karena orang kaya makan waktunya banyak. Ya enggak? Hei orang kaya, kata malaikat, ini rapotnya kok meeting mulu meeting. Pagi meeting di Jakarta Ustaz ya. Siang meeting di Serang.
Malam di mana kira-kira? Kalimantan. Kalimantan. Ya, Masya Allah. KN ya? 3M jauh. Bisnisnya banyak ya. Bisnisnya banyak, jadi nggak ada waktu untuk sembahyang katanya. Sempat jamaah. Nggak sempet Nggak jamaah, sempat ngaji. nggak sempet ngaji. Na'udzubillah. Nauzubillah min dzalik. Begitu orang kaya tuh kata Ustaz. Pagi rapat di Jakarta, siang di Serang, sore di Kalimantan katanya. Tidur. Malam pencapaian tidur, lupa dia untuk sembahyang. Saya ingat mama nih pengajian, pakai qasidah dulu ada sindirannya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Isya ketiduran. wes bablas Sholat. Sholat. Sholat bukan akhirnya. ya sama-sama coba ini masih sendirian bagi ya sama-sama Ustaz. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Bukan kan? Hah? Nggak ada benernya tuh. Iya karena rapat mulu. Iya. Ngomong tuh apa orang kaya malaikat. Saya mau orang kaya. Banyak usahanya, banyak pabriknya, banyak kantornya, nggak sempat sholat. Tiap hari harus mantau nih usaha saya. Tuh kata orang kaya, saking sombongnya malaikat. Sombong. Singkat cerita, malaikat langsung bilang, wahai orang kaya, yang kayanya baru sekian triliun, kayaan mana engkau dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman kaya nggak Ustaz? Kaya. Gimana kaya itu? Luar biasa. Tidak ada yang mampu menandinginya. Masya Allah, kaya Nabi Sulaiman. Sampai Pak Kiai, Gimana? malaikat bertanya, ya aghniya, wahai orang-orang kaya, Dengerin orang kaya nih. lima taraktumul ibadah. Kenapa kamu ninggalin ibadah? Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, kekayaannya, Masya Allah. Pasukannya dari bangsa jin, pasukannya dari bangsa binatang, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman nggak pernah meninggalkan ibadah. Ada pantunnya nih. Makanya harus sembahyang. Kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi sampai menghilang. Janganlah kau bersenang-senang hingga lupa waktu sembahyang. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang mencabut nyawa. Suami melirik sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini ngomong-ngomong kita nggak pakai latihan ini. Udah langsung tembak aja nih. spontan. Ya kalau pakai latihan kan ketahuan. Ya, ketahuan kita enggak. Jadi mohon maaf ya, ini lagi ngetes aja nih calon pengganti saya. Iya, apalagi kira-kira. Ada juga soalnya lain Ustaz. Ada Gini, nanti gini. kita kasih. Iya, ada lagi tentang apa namanya? Kayak yang nggak mau ibadah ya. Gimana? Ibu-ibu pasti ibu udah tahu lagunya yang sering dibawa sama kiai-kiai di mana ada ceramah. Dengarkan. Dengerin, ya, ibu ya, adik-adik dengerin. Sayang Ibu sayang orang kaya gak mau sembahyang. Sayang seribu sayang orang kaya gak mau sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi
tetap sembahyang. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Masya Allah, cengkoknya bagus ya tadi ya? Iya. Udah lama kita nggak ambil ya? Udah nggak ambil ya. Masya Allah, yang pertama, orang kaya enggak ada celah nggak sembahyang. Gak ada alasan. Nggak ada alasan nggak sembahyang. Yang kedua dipanggil lagi malaikat, wahai orang yang sering ampek, yang sering sakit, karena namanya asyifa, jangan ingat ya. Dan kamu ada obat. Nah, insya Allah bulan sini semuanya sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wahai orang yang sering sakit, panggil malaikat. Ini rapotnya jarang ke masjid nih, rapotnya jarang ngaji nih. Kata orang sakit, alasannya malaikat, namanya juga orang sakit, udah nggak kuat ke masjid malaikat. Begitu jawabannya, alasan. Malaikat, rumahnya udah gak enak naik ke masjid, apalagi musim gerimis begini ya. Allahumma lantas jalannya langsung pulang. Tuh kata orang yang sering sakit, ya ini sindiran buat kita yang baru sakit doang nggak ke masjid. Maka dengan langsung malaikat jawab, wahai orang yang belaga sakit, orang yang baru sakit dikit doang nggak ke masjid, orang yang baru pegel doang ke masjid. Ditanya malaikat, sakit dan mana engkau dengan Nabi Ayub alaihis salam. Wih, bagaimana Ustaz kisah Nabi Ayub tuh kira-kira? Kalau kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ayub alaihissalam, beliau diberi kekayaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, anak turunan yang soleh dan solehah, tapi beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menyebabkan keluarganya permisi meninggalkan beliau. Istrinya gak sanggup ngurusin beliau. Masya Allah. Dalam riwayat disebutkan beliau sakit 17 tahun. 17 tahun sakit Ustaz? Dalam riwayat seperti itu. Masya Allah. Tapi Lama ya? lamanya luar biasa. Namun ketika beliau diuji dengan sakitnya tersebut, beliau tetap sabar. Beliau tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada alasan Bu, Pak. Sakit sedikit kita enggak sholat, sakit sedikit kita enggak ke masjid, sakit sedikit kita enggak mau ngaji, ini bukan alasan. Nabi Allah Ayub alaihissalam sakitnya luar biasa, tapi ibadah enggak pernah tinggal. Alhamdulillah. Makanya walaupun kita ini baru sakit-sakitan sedikit aja meninggalkan sholat. Ya, bagaimana kisah Nabi Ayub tadi? Begitu pula kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ujiannya. Kalau kita menggali sirah nabawiyahnya, perjuangannya luar biasa. Betul tidak Ibu? Coba kita lihat, saya akan bacakan sedikit tentang bagaimana perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupannya. Jihad Muhammad, tahukah Tuhan, tatkala fajar Islam mulai menyingsing, nafsu rakus bagaikan syaitan, loba, tamak dan serakah adalah rata merajalela. Tahukah Nyonya apa jawab Muhammad? Seandainya aku letakkan mentari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, ku takkan rela melepaskan Islam ini. Aku rela hancur membelanya, aku rela gugur mempertahankannya. Wahai umat Islam, mari bersatu, sing-singkan lengan bajumu, buang hati dengkimu demi
kejayaan Islam agama Nabi. Allah. Sama-sama. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang Seribu sayang orang sakit mau sembahyang. sayang seribu sayang Orang sakit Gak mau sembahyang. Nabi Ayub sakit tapi tetap sembahyang. Nabi Ayub sakit Tapi tetap sembahyang. Subhanallah, nih yang ke Masjid Asyifa insya Allah pulang ke rumahnya sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini aja dua aja ya, nanti sisanya ngundang lagi kami triwek. Ini aja Pak Kiai, para ajengan, para tuan guru. Lagi waktu Isya, takut ada yang kentut ya, mau batal silakan tuh wudhu, jangan pergi dulu, nanti pada Isya kita akan lanjut dengan doorfresh ya. Habis sembahyang aqimus shalah wa atuz zakah ya. Habis sembahyang kita keluarin sedekah kita. Ini baru sedekah nih, belum zakat ya. Nah kalau zakat kita basnas sama bos TNI tadi. Ya, ini baru sedekah doang nih ya. Insya Allah habis sembahyang aqimus shalah wa atuz zakah. Habis sembahyang tunaikan zakat, tunaikan sedekah. Ini baru sedekah kecil doang nih. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, Ya. kita tes lagi dengan pantun. Oh pantun. Pasti ini kompak menjawabnya. Coba silakan. Ibu-ibu, boleh nggak menjawab? Ya boleh. Tapi saya kasih pantunnya. Ini mau menjawab atau tidak? Ini doanya, doa saya sama Pak Kiai sama semua guru-guru Kiai yang ada di belakang. Ya. Beli daun salam di pasar Saraswati. Cakep. Yang tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Mau nggak Bu? Nggak mau lagi. Salam Kiai. Gak punya laki katanya. Salam Kiai. Iya udah cukup kita udah mau jam ini Ustaz. Nanti kita sambung lagi Siap. di waktu yang lain. Kesimpulannya apa? Pak DKM dan semua jemaah ini bukan hanya yang terakhir. Mudah-mudahan selanjutnya DKM Asyifa akan mengadakan seperti ini. Ya minimal malam Sabtu atau malam Minggu atau malam Senin yang orang pada libur kerja. Ya daripada habis maghrib pulang ke rumah rasa-rasanya nggak baik lagi masih bisanya ya. Oke ya. Jadi kumpul di sini mudah-mudahan bisa sampai Isya. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Pak Syama, Pak Lurah atas kehadirannya, supportnya ya. Insya Allah udah kenyang ya. Kita mah nih ngisi doang nih Pak Syama, Pak Lurah. Sebelum Isya, 5 yang udah penceramahnya udah kita merangkap dah. Ya, mereka pakai amplop maksudnya. Nanti deh aja Pak Lurah macam apa. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan DKM Asyifa tidak hanya malam ini. Kami DMI hanya mancing doang. Ya Amin ya. Mancing doang, mudah-mudahan nanti tiap minggu sekali dah minimal, apakah malam Minggu, malam Senin bikin kayak begini ya, maghrib sampai Isya. Kalau repot macam-macam bawa makanannya, tinggal aja pada DKM masing-masing bawain di rumah aja. 10 orang bawa nasi, 10 orang bawa ikan asin, 10 orang bawa tempe bacem, 10 orang bawa kerupuk, udah beres tuh. Insya Allah kita makan bareng-bareng, murah meriah dibanding kita ke rumah makan mahal. Udah masing-masing ya bawa masing-masing, ada yang bawa nasi, ada yang bawa lauk. Habis maghrib kita makan sambil sedang gurau, doa bersama, Isya pulang. Amin ya Rabbal. Sebulan sekali boleh begini nih kira-kira gajian ya nggak pada KM ya. Ada yang mungkin beli baju, jangan atau belinya 2, atau buat anak kita, atau buat sedekah. Gajian, beli apa di rumah, beli piring selosin, beli 2 losin, selosin di rumah, selosin buat sedekah tiap bulan sekali di sini. Habis gajian beli beras 2 karung ya,
Sekarung beli sekarung di rumah 5 kilo buat di sini. Jangan sekarang banyak kali 5 kilo aja ya. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan program DM ini Allah ridhai, berkahi yang namanya Yahya bainal maghrib wal isya, menghidupkan maghrib dan isya. Begitu kira-kira ya. Bentuknya nggak perlu repot begitu. Cukup datang sebelum maghrib, apa ya? Sholawatan dulu, apa zikir dulu, bawa makan masing-masing. Habis maghrib makan begini rame-rame. Yang bawa nasi, yang bawa lauk makan rame-rame. Habis isya baru pulang. Sebulan sekali habis gajian bawa ada masing-masing. Kayaknya bawa beras, bawa kaos, bawa sendal. Nanti yang dapat doorfest dibawa pulang. Insya Allah rantang kita kosong, tapi kita bawa sendal jepit. Rantang kita kosong, tapi bawa beras 2 kilo. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.